Saya dilahirkan di Muara Enim. Kemudian setelah itu melanjutkan sekolah ke Palembang, perguruan tinggi. Orang tua saya di Muara Enim. Sesungguhnya kami berasal dari Palembang. Kami dari kehidupan dari keluarga biasa saja. Kakek saya itu dagang, kemudian punya usaha pabrik lah pabrik beras dan sebagainya, usaha industri lah. Nah, ayah saya ikut mengelola usaha-usaha itu, sembari juga mempunyai usaha transportasi. Saya teringat waktu masa kecil, apalagi di bulan suci Ramadan ini, karena kakek saya itu di samping punya pabrik usaha penggilingan padi, juga sebagai agen es batu. Jadi kami lagi kecil diajari sama kakek dan ayah saya itu untuk dagang es itu. Jadi manakala bulan suci Ramadan, kami adik-beradik, saudara-saudara kami itu dibagi es itu satu. Saya ambil setengah batang lalu saya jual. Kemudian yang kakak-kakak saya juga begitu, ambil setengah batang atau ada satu batang jual. Untungnya kita sendiri. Kami lebih banyak ke agama. Sekolah malah 2 kali saya ini. Sekolah agama dan sekolah sekuler. Tapi tidak tamat sekolah agamanya. Karena sekolah itu sendiri madrasah itu bangkrut. Saya tidak ngerti kenapa bangkrut, karena mungkin tidak ada partisipasi dari pemerintah pada saat itu barangkali. Setelah selesai menamatkan sekolah menengah atas, ekonomi SMEA, tahun 73 saya selesai. Tadi 74 masuk Palembang, masuk industri. Saya dilepas begitu saja. Jadi saya melihat memang anak-anak sekarang kan diantar sama orang tuanya gitu. Nah, waktu kuliah, tapi saya alhamdulillah dengan sendiri, hanya diantar doa sama orang tua, dibekali orang tua, didoakan. Berangkat sendiri, mendaftar sendiri, mencari tempat sendiri. Nah, sebelum saya menyelesaikan sekolah, kuliah, saya sembari bekerja. Diminta, dilamar oleh ada sahabat orang tua lah yang akhirnya menjadi orang tua angkat saya. Orang Tionghoa. Dia mengajak saya. Lalu di situ sembari mengikut membantu dia, meskipun saya sudah utarakan bahwa saya ini kuliah tujuan utama. Dia bilang tidak masalah, kuliah jalan terus, setelah pulang kuliah bantu saya. Akhirnya saya terima lamaran itu. Jadi dia melamar saya. Jadi apa, Pak? Untuk bekerja. Dia ke rumah saya, ingat saya, tolong bantu saya. Berbanding terbalik dengan rekan-rekan saya yang melamar pekerjaan. Ya. Waktu itu usahanya konveksi, kemudian membuka sekolah mengemudi Palembang, SMP. Karena dia melihat potensi saya besar, sehingga saya disuruh, bukan diberhentikan, dianjurkan untuk tidak ikut dia lagi. Dianjurkan ke tempat rekannya yang jauh lebih besar, namanya PT Mandala Wangi. Selesai saya menamatkan kuliah, ikut sama-sama teman mendaftarkan di Departemen Tenaga Kerja. Melaporkan bahwa ada angkatan kerja. Baru selesai kuliah, rame-rame dapatlah kartu kuning namanya. Tidak berapa lama kemudian saya dipanggil sama Departemen Perdagangan untuk ikut tes, ya, karena ada kartu kuning itu barangkali. Saya juga tidak mengerti, saya ikut dipanggil. Padahal saya tidak melamar di Departemen Perdagangan. Jadi saya penuhi panggilannya. Itu pun saya tidak melamar. Tidak ada lamaran saya mengajukan untuk ini. Jadi memang nasib saya itu dilamar. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu. Dipersembahkan oleh Haji Mularis Jahri, Komisaris Utama PT Campang 3.